Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbincangan mengenai fenomena akhir zaman senantiasa menarik dan serba misterius. Karena itulah untuk memahami apa yang akan terjadi nanti, kita harus benar-benar memahami Al-Quran dan hadits sebagaimana yang dipahami oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib mengimani bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal. Masalah Dajjal ini termasuk masalah ghaib. Cara mengimaninya kita harus meyakini sepenuhnya sesuai informasi dari Rasulullah yang mendapatkan informasi langsung dari Yang Maha Tahu terhadap hal ghaib, yaitu Allah Ta'ala, walaupun akal kita belum menjangkaunya. Untuk lebih jauh memahami siapa Dajjal, bagaimana ciri-cirinya, dan kisah pembunuhannya oleh Nabi Isa di akhir zaman, simak ulasan selengkapnya. Kata Dajjal memiliki arti pembohong besar. Secara terminologis, Dajjal diartikan sebagai orang yang menutupi sesuatu. Ia dianggap telah menutupi kebenaran dan orang yang paling berdusta. Ada beberapa riwayat hadits syahih yang menjelaskan tentang Dajjal itu. Di antaranya, hadits riwayat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah berdiri di depan para sahabat, maka Rasulullah memuji Allah, kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal, kemudian berkata, Aku mengingatkanmu, dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan padamu perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits Ubadah bin Asy-Syamit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki, pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam. Maka jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Tuhan kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah. Hadits riwayat Abu Dawud. Untuk mengantari kajian Dajjal, karena berkaitan, berikut ini diuraikan beberapa hal tentang Al-Mahdi dan Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya di akhir zaman akan ada dua manusia utama yang memperbaiki keadaan umat. Rasulullah bersabda, umat tidak akan rusak. Yang aku ada di awalnya, Isa ibnu Maryam, berada di akhirnya, dan Al-Mahdi pada pertengahannya. Al-Mahdi adalah tanda awal kiamat kubra. Ketika Nabi Isa ibnu Maryam turun dari langit, beliau mempersilahkan Al-Mahdi untuk mengimami salat. Dalam sebuah hadits disebutkan, sesungguhnya Ruhullah Isa akan turun di tengah-tengah kalian, umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika kalian melihatnya, Ruhullah Isa, maka kenalilah ia, seorang yang kulitnya berwarna putih kemerahan, dan mengenakan dua baju, seakan kepalanya meneteskan air dan basah. Kemudian Allah menghancurkan Dajjal pembohong besar yang mengaku Nabi dan mengaku sebagai Allah pada zamannya. Ia, Ruhullah Isa, tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian diwafatkan dan disolati kaum muslimin. Pertanyaannya, di mana nanti di akhir zaman tempat kuburan Isa? Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir mengatakan, Isa nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Pembunuhan terhadap Dajjal, Rasulullah menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibnu Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela, menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudahku. Sesungguhnya Rabb kalian Azza wa Jalla tidaklah buta sebelah, bermata satu. Dan Dajjal akan keluar di Yahudi Ashbihan hingga ia datang ke Madinah dan turun di tepinya, yang mana Madinah pada waktu itu memiliki 7 pintu.
Pada setiap pintu terdapat malaikat yang menjaga, lalu akan keluar menuju kepada Dajjal, sejelek-jelek penduduk Madinah darinya hingga ke Syam, tepat di kota Palestina di pintu Lud. Abu Daud berkata, hingga Dajjal tiba di Palestina di pintu Lud, lalu Isa alaihi salam turun dan membunuhnya. Kemudian Isa alaihi salam tinggal di bumi selama 40 tahun dan menjadi imam yang adil dan hakim yang adil. Hadits riwayat Ahmad. Pendapat para sahabat dan ulama yang mu'tabar, otoritatif, bahwa Dajjal itu adalah seorang Yahudi. Ia keluar dari Khurasan atau Asbihan dan sekitar itu. Apa yang dilakukan seorang Dajjal itu, ada yang hakikatnya seperti itu dan ada yang majazi, kiasan. Namun, ia tetap satu orang. Dalam hadits syahih riwayat Imam Muslim, dinyatakan bahwa Dajjal itu adalah seorang Yahudi. Ia adalah seorang Yahudi. Ia tidak punya keturunan. Ia tidak bisa masuk di Madinah dan tidak masuk Makkah. Sebelum Dajjal akhir zaman ini akan ada banyak pendusta. Rasulullah menyebut akan ada hampir 30 orang pendusta yang berkarakter Dajjal. Dalam hadits dari Hudzaifah berjumlah 27 orang. Dalam umatku ada 27 para pendusta, yakni para Dajjal. Di antara mereka 4 orang wanita, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelahku. Hadits riwayat Ahmad dan Tabarani, disahihkan oleh Al-Haythami. Kemudian Dajjal akhir zaman inilah yang dibunuh oleh Nabi Isa ibnu Maryam. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus Isa ibnu Maryam yang seolah seperti Urwah ibnu Mas'ud As-Saqafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa ibnu Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Sebagaimana hadits riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Al-Hakim. Tentu menarik, dalam hadits ini bukan orang lain yang diserupakan dengan Isa, tapi Isa ibnu Maryam yang turun itu seolah diserupakan dengan salah satu sahabat Nabi. Sehingga tidak ada bagian apapun selain Nabi Isa ibnu Maryam di sini. Di manakah Dajjal dibunuh Isa? Dari An-Nawas bin Sam'an berkata, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Dajjal. Beliau melirihkan suara dan mengeraskannya hingga kami mengiranya berada di sekelompok pohon kurma. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus, di Menara Putih dengan mengenakan 2 baju yang dicelup wars dan za'faran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap 2 malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadits riwayat Muslim. Kehidupan manusia selepas Dajjal. Selama 7 tahun, manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali ia mencabut nyawanya. Amalan apa supaya terhindar dari Dajjal? Untuk terhindar dari Dajjal, Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca atau menghafal bagian surah Al-Kahfi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bagian awal surat Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Rasulullah juga bersabda, barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Nah, itulah tadi pembahasan yang berkaitan dengan Dajjal.
Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.